dosa itu seperti kanker yang menjalar dengan sangat cepat. Ketika dosa itu kita biarkan saja, maka kita tidak bisa apa-apa selain mati. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan hidup kita harus tetap semangat, tetap optimis karena Tuhan pasti akan memberikan hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita setia dan taat kepadanya. Dan kita akan membaca dari 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang 17. Ayo tetap semangat ya untuk membaca firman Tuhan walaupun agak panjang sedikit. Good Readers, apakah pernah nonton film Robin Hood? Bagi generasi milenial ke bawah, silakan search di Google tentang film Robin Hood. Itu adalah satu film yang cukup fenomenal pada masanya, begitu ya. Secara sederhana, bahwa film Robin Hood itu menceritakan tentang tuan tanah, gitu ya. Kalau di Inggris mungkin the lord, gitu ya, tuan-tuan tanah yang punya castle dan segala macam, itu banyakkan bertindaknya tidak adil terhadap rakyat biasa. Mereka banyak sekali melakukan pemerasan, mungkin udah kayak perampokan yang mengambil paksa. Dia punya aturan-aturan yang dia bisa buat sendiri demi menguntungkan dirinya sendiri, sehingga rakyat-rakyat biasa cenderung menjadi menderita, miskin, sengsara. Lalu muncullah seorang yang bernama Robin Hood untuk melawan ketidakadilan ini. Lalu dia tanda petik nih melakukan pencurian, perampokan kepada hanya orang-orang kaya, tuan-tuan tanah saja, lalu uangnya dibagikan kepada rakyat yang miskin. Agaknya renungan kita pada hari ini ya agak-agak mirip ya dengan Robin Hood, tapi nggak juga mirip banget sih. Ini sebuah ilustrasi saja bahwa Yehu itu bagaikan bang jago gitu ya, yang menghabisi musuhnya dengan sangat kejam sebenarnya kalau tadi kita baca ya. Tapi ini juga bukan karena kekejamannya dia, tapi ini memang adalah bagian daripada perintah Tuhan kepada Yehu. Lalu kemudian dia tanda petik agak menantang gitu ya, sisa-sisanya kroni-kroninya Ahab begitu. Maka mereka yang masih berkroni dengan Ahab berpikir ulang, karena 2 raja aja disikat sama Yehu. Wow, ini luar biasa gitu ya. Artinya kalau dia aja bisa melawan 2 raja, apalagi kita yang bukan raja, bukan siapa-siapa begitu ya, yang di levelnya di bawahnya Ahab, pasti kita kalah. Oleh karena itu ya tanda petik lah, mereka akhirnya ya ada yang mungkin bendera putih dan segala macam. Bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, inilah yang terjadi dengan keluarganya Ahab, baik itu sekutunya maupun saudara-saudaranya yang lainnya. Mereka tidak berani menantang Yehu ataupun berpihak kepada Yehu karena serba salah jadinya. Nah, Yehu dengan leluasa bisa memainkan peranannya untuk memusnahkan keluarga Ahab sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ada ironisnya lagi, yaitu ada segerombolan gitu ya, segerombolan anak-anaknya Ahazia itu akan pergi untuk mempersembahkan persembahan kepada Ibu Suri. Dan ini kemungkinan besar dia itu akan datang ke kerajaannya Ahab gitu ya. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Ahab dan juga Yoram. Seolah-olah mereka seperti kehilangan informasi dan tidak tahu kalau Yehu itu adalah di hadapannya, orang yang telah mengalahkan Ahab dan Yoram. Sehingga jelas sekali karena Ahazia itu adalah masih keturunannya Arab dan mereka juga masih keturunannya Ahab, maka mereka pun dibunuh. Nah, kita bisa melihat di sini apakah ini menjadi bunuh-membunuh, apakah menjadi kesadisan begitu? Bukan itu tujuan daripada 2 raja-raja pada bagian ini menuliskannya. Kita bisa melihat bahwa dosa itu seperti kanker yang menjalar dengan sangat cepat. Ketika dosa itu kita biarkan saja, kita seperti hidup di dalam kanker. Dan dia sudah menyebar kemana-mana di alat vital, misalnya jantung, bahkan otak, bahkan mungkin lambung dan lain sebagainya. Ketika dosa itu sudah seperti kanker menyebar bahkan stadium akhir yang paling tinggi sekalipun, maka kita tidak bisa apa-apa selain mati. Tapi Tuhan ingin membersihkan kanker dosa kita. Maka dia harus membunuh, membasmi kanker itu sampai bersih. Disisakan sedikit saja, maka itu tetap akan hidup kembali dan menjalar kembali. Inilah yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Dia mau membersihkan kanker-kanker dosa itu
ke akar-akarnya. Good readers, saya rasa sama juga dengan kita. Kita kadang-kadang kenapa sih masih jatuh ke dalam dosa yang sama? Karena kita masih menyisakan kanker dosa dalam kehidupan kita. Kita masih membiarkan 1, 2, 3 hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya yang terjadi adalah kanker itu menjalar kembali. Apalagi kita akan menyayangkan, oh jangan bagian ini, jangan bagian itu untuk dirubah. Aku mau tetap seperti ini, memang sih aku mau ikut Tuhan seperti ini. Tetapi cara hidupku, aku maunya seperti ini. Tidak bisa ketemu, akhirnya kanker itu menjadi stadium 4. Oleh karena itu, Good Readers, hari ini kita boleh merenungkan kembali. Jangan sampai kanker dosa itu menjadi stadium 4. Kalau bisa, kita sudah membersihkannya sampai ke akar-akarnya melalui pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Dan tetap semangat. Have a nice day. God bless us.